Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi eksponensial. Dalam surat Ar-Rum ayat 19, Allah berfirman bahwa Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Dan seperti itulah kita akan dikeluarkan dari kubur. Ternyata ayat ini benar adanya. Dapat kita lihat salah satunya ada pada pertumbuhan tanaman. Dari tanah yang merupakan makhluk mati dan biji, anggaplah biji kacang-kacangan ya, yang juga sebenarnya biji itu adalah makhluk mati juga, gitu kan, makhluk tak hidup, benda tak hidup, kemudian ditanam. Hanya biji ditanam di dalam pasir. Kemudian lama-lama biji itu keluarlah kecambah. Kecambahnya makin tinggi, kecambahnya pecah, keluarlah daun, tunas daun dan seterusnya, lalu tumbuh menjadi pohon. Artinya dari makhluk yang mati ini, tanah dan juga biji, bisa tumbuh sebuah tanaman yang merupakan makhluk hidup. Pun sebaliknya, dari yang hidup, tanaman, lama-lama terus, lalu jatuhlah sebuah biji tanaman. Entah nantinya bakal menjadi singkong, entah nanti jadi biji pinus, entah nanti jadi biji bunga matahari atau apapun itu, di mana biji-bijian itu sebenarnya adalah ya makhluk mati, makhluk tak hidup, benda tak hidup gitu. Pun bumi yang dulunya adalah tanah kering diberi hujan dan seterusnya, akhirnya menjadi tanah yang basah dan bisa ditumbuhi tanaman. Nah, seperti itulah kita akan dikeluarkan dari kubur nantinya. Dari yang kita sekarang hidup, lalu tahu-tahu nanti kita akan mati, meninggal lalu dikuburkan, dan suatu saat nanti setelah waktunya kita akan bangkit dari kubur dalam keadaan, ya semoga dalam keadaan baik. Ternyata pertumbuhan tanaman tadi ini juga dipelajari oleh matematikawan. Pertumbuhan tanaman ini kan setiap waktunya mengalami ketinggian yang berbeda-beda ya. Maksudnya laju atau kecepatan tumbuhnya berbeda-beda untuk setiap tanaman. Ternyata itu dipelajari dan dibuat ilustrasinya dalam bentuk fungsi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi eksponensial. Ternyata hal yang serupa juga ada pada parasit malaria. Tahu nyamuk malaria kan? Penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk. Ternyata nyamuk itu bisa menyebabkan penyakit malaria karena di dalamnya ada Plasmodium chaubadi. Kira-kira seperti ini ya ilustrasinya. Plasmodium chaubadi adalah parasit yang menyerang vertebrata dan serangga. Pada manusia, parasit ini menyebabkan sakit malaria. Ternyata setelah diteliti itu, parasit malaria ini akan menyerang sel darah merah sebagai wadah untuk membelah diri. Jadi mereka itu akan menyerang sel darah merah. Ini parasitnya akan menempel nantinya di sini. Terus habis itu setelah menempel, parasitnya ini akan menggunakan sel darah merah ini sebagai pabrik untuk membelah diri, untuk menciptakan parasit-parasit yang baru. Ternyata selama 1 hari, 24 jam ini, satu sel darah merah ini akan memecah setelah 1 hari ya, dia akan memecah menjadi 8 sel plasmodium yang baru. Nah, jadi dalam waktu 1 hari dia akan menjadi 8 sel plasmodium. Akan pecah ya. Jadi serang 1, kemudian pecah menjadi 8. Setiap satu sel ini akan menyerang 1 sel darah merah lagi dan akan menjadi 8 sel plasmodium lagi. Sehingga pada hari kedua,
berubah menjadi 8 kali 8 atau 64 sel plasmodium. Kalau kondisi ini kita representasikan dalam bentuk fungsi, maka jadinya seperti ini. Pada hari ke-0 terdapat satu plasmodium, yaitu bisa saya tulis sebagai 8 pangkat 0. Pada saat hari pertama, setelah 24 jam ya, menjadi 8 plasmodium. Hari kedua akan memecah menjadi 64 plasmodium. Ini 8 ini didapatkan dari 1 ini ya, 1 dikalikan 8. Kemudian 64 ini didapatkan dari 1 kalikan 8, yang ini tadi, 8 plasmodium dikalikan 8 lagi. Pada hari ketiga menjadi 512, didapatkan dari 64 ini tadi, kalikan 8. Atau saya bisa bilang, kalau ini tadi 8-nya nggak ada angka 8-nya sama sekali kan, cuma 1 aja, maka ini pangkatkan 0. Karena ini ada 1 angka 8, maka menjadi 8. Ini ada 2 angka pangkat, menjadi pangkatnya 1, maaf. Ini pangkat 1. Karena ini ada 2 kali 8, maka di sini ada 2 kali ya. 8 ini 2 kali. Maka di sini saya tulis sebagai pangkat 2. Karena di sini 64 kali 8 itu sama dengan 8. Ini kan? Kalikan 8. Ini tadi. Di sini kalikan 8. Di sini 8-nya ada 3, maka di sini jadi pangkat 3. Dan seterusnya, ternyata pada hari ke N, setelah N hari ya, N kali 24 jam setelah diserang, untuk pertama kali diserang oleh plasmodium, ternyata banyaknya plasmodium itu menjadi 8 pangkat N. Ternyata inilah yang disebut sebagai fungsi eksponen. Disebut fungsi eksponen karena ini, N yang ini, itu menjadi pangkat. Pangkat itu adalah eksponen. Jadi, karena fungsinya itu, yang diubah itu adalah eksponennya atau pangkatnya. Saat saya buat grafik tabelnya, ini ya, saya masukkan dalam tabel, 1 jadi 8, hari kedua menjadi 64, hari ketiga menjadi 512, dan seterusnya. Maka saat saya buat grafiknya menjadi seperti ini. Kita punya namanya fungsi eksponen ya. Ternyata fungsi eksponen atau fungsi pangkat ini tidak selalu berbentuk seperti ini. Secara umum, fungsi eksponen itu bentuknya adalah fx sama dengan b pangkat x, di mana b-nya ini ya bisa sembarang bilangan sih. Bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif, bisa bilangan 0 juga. Pokoknya b-nya ini adalah bilangan real. Sementara x-nya ini akan berubah-ubah. Jika x-nya merupakan bilangan bulat yang positif, misalkan 5 gitu, maka fx-nya itu adalah b kali b kali b kali b sebanyak x kali. Kalau dari f5 ya, x-nya 5 misalkan, berarti sebanyak 5 kali. Lalu, jika x-nya sama dengan 0, maka f0 sama dengan b pangkat 0, dan bilangan apapun itu, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jika x-nya bilangan bulat negatif, misalkan saya buat x sama dengan minus n, untuk n-nya bilangan bulat positif. Atau saya buat contoh, misalkan x-nya itu adalah minus 3, misalkan. Berarti kan n-nya sama dengan 3 ya. Maka nanti ini fx-nya, f dari minus 3 misalkan, ini sama dengan b pangkat minus 3, dan ini sama dengan 1 per b pangkat n. Dari 1 per b pangkat 3. Kembali lagi, b pangkat 3 itu sama serupa dengan ini ya, yang atas, yaitu di sini 1 per b kali b kali b. Nah, jika x-nya merupakan bilangan rasional, bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk p per q ya, di mana p dan q-nya ini adalah bilangan yang saling prima. Maka fx atau
atau B pangkat T per Q itu adalah dalam bentuk akar. Seperti ini. Lalu jika X yang merupakan bilangan irasional, kita gunakan perkiraan atau aproksimasi. Contohnya seperti ini. Tadi andaikan ini kan saya punyanya pangkat 3 sama pangkat 4 seperti ini ya. Kalau misalkan saya buat, nanti kalau misalkan ini dilanjut, andaikan reproduksinya tidak bergantung pada hari ke atau tidak berlanjut selama hanya 24 jam saja, andaikan reproduksinya berlanjut ya, bahkan dalam 1 jam bisa bereproduksi, setengah jam itu bisa bereproduksi, mungkin juga per detik bisa bereproduksi, maka nanti kira-kira grafiknya di sini akan seperti ini. Di sini. Dan di sini bakal berlanjut juga. Nah, tapi kan cuman masalahnya ini kan juga per detik, per setengah jam, per 1 jam kayak gitu ya. Bagaimana kalau per akar, bagaimana kok pada saat detik ke akar 3? Seperti itu. Atau pada akar per 3 jam. Nah, ini gimana gitu. Kan ya agak sulit ya ngitung 8 pangkat akar 3 kecuali menggunakan kalkulator. Ternyata nanti penghitungannya adalah di sini kita punya akar 3 itu di antara 1,7 dan 1,8. Ya, ntar kalian hitung saja. Dan 1,7 ini sendiri itu sama dengan 17 per 10 ya. Ini 18 per 10. Jika saya punya 8 pangkat 17 per 10, ini kan sama dengan, oh ya, dan juga 8 pangkat 18 per 10 ya. Ini, nah ini, jadi karena akar 3 berada di antara mereka, maka pangkatnya pun juga berada di antara mereka. Nah, ini sendiri 8 pangkat 17 per 10 ini sama dengan akar pangkat 10 dari 8 pangkat 17. Ini harusnya bisa dihitung. Pun dengan yang ini adalah akar pangkat 10 dari 8 pangkat 18. Nah, yang ini sendiri adalah baru 8 pangkat akar 3. Ini dicari nilainya berapa? Kemudian dari sini, lalu nanti ini dicari desimal ke 1, desimal ke 2, desimal ke 3, dan seterusnya. Ini dicari desimal ke 1, ke 2, ke 3, dan dicari nilai yang semakin mendekati di antara keduanya. Jadi ini dinaikkan terus menerus. Yang ini juga dinaikkan terus menerus komanya. Nanti akan ketemu suatu nilai pokoknya di antara itu. Itulah jika X-nya bilangan irasional. Lebih gampangnya sih ya sebenarnya memang menggunakan kalkulator sih. Karena kalau di kalkulator sudah diprogram untuk menentukan nilainya itu. Secara umum, jika saya punya B-nya ini nantinya adalah pecahan antara 0 hingga 1, jadi nanti sepersekian, atau pokoknya di antara 0 sama 1 ya, 0, sekian, maka grafiknya akan seperti ini. Jika B-nya sama dengan 1, ya tentu grafiknya merupakan grafik datar ya, grafik horizontal biasa. Karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Namun jika B-nya lebih besar dari 1, maka grafiknya akan seperti ini. Bagaimana kalau B-nya negatif? Contohnya adalah Y sama dengan min 3 pangkat X. Gimana dong? Ternyata ini akan menghasilkan grafik yang tidak kontinu. Tidak kontinu itu ya patah-patah. Tidak kontinu dalam artian patah-patah. Gak usah min 3 deh, anggaplah min 1. Min 1 pangkat X. Nanti grafiknya adalah seperti ini. Jika X-nya, andaikan X-nya bilangan bulat saja ya. Saya ambil yang bilangan bulat dulu aja. Jadi ini minus 1, ini minus 2, ini 1, 2, 3. Nah, grafiknya itu akan berkisar di sini. Saat 1 pangkat 1 berarti ini. 1 pangkat 0 di sini.
kemudian di bawah, terus di atas, di bawah. Saat ini 1 pangkat minus 1, min 1 pangkat min 1, misalkan F dari min 1, berarti kan min 1 pangkat min 1 ya. Ini sendiri sama dengan, karena pangkatnya minus, berarti 1 per ya. 1 per minus 1 pangkat 1, berarti sama dengan 1 per min 1. Min 1. Kembali di sini. Terus saat pangkat minus 2, andaikan ini 2, berarti ini 2. Min 1 pangkat 2 itu adalah 1. Berarti ini akan hilang, jadi tinggal 1. Maka grafiknya seperti ini. Dan seterusnya. Grafiknya itu ini akan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau X-nya adalah bilangan pecahan, ya tinggal kalian hitung saja nanti. Hasilnya bakal naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gini. Maka grafik fungsinya bukan fungsi kontinu. Sehingga jika pun pun akan sama hasilnya jika ini bukan minus 1, tapi minus 2, minus 3, atau seterusnya, grafiknya bakal tidak kontinu. Maka dari itu, di sini tidak saya tuliskan. Walaupun tadi saya bilang di sini B-nya harus merupakan bilangan real, ternyata saat B-nya, jika B-nya adalah bilangan yang kurang dari 0, atau bilangan bahkan sama dengan 0 juga ya, karena 0 pangkat berapapun ya hasilnya harusnya 0, kecuali pangkat 1, 0 pangkat 0 ya. Nah, jika B-nya kurang dari 0, maka grafik fungsinya nanti tidak kontinu. Tidak kontinu tadi ya, patah-patah tadi. Nah, kita ada beberapa sifat dari eksponensial atau pemangkatan yang Anda perlu tahu. Pertama, jika pangkatnya dijumlahkan, itu sama dengan perkalian dari ini tadi, B pangkat X kali B pangkat Y. Jika pangkatnya negatif, maka jadi pembagian. Jika pangkatnya dikalikan, ya sama aja sih kayak gini. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi, hasilnya perkalian pangkat. Maaf ya. Jika dua bilangan dipangkatkan yang sama, maka ini sama dengan hasil perkalian dari hasil pemangkatan masing-masing bilangan. Di sini A dan B-nya harus bilangan positif ya. 0 berarti nggak boleh. X dan Y juga merupakan bilangan. Kalau X dan Y-nya adalah sembarang bilangan real. Ada lagi yang namanya bilangan E. E saja. Bilangan E atau bilangan natural number ya. Bilangan natural. Gampangnya kita sebut bilangan E saja. Itu didapatkan dari ini awalnya itu. Jadi kalau misalkan kita punya Y-nya atau fungsinya adalah 2 pangkat X, maka grafiknya seperti ini yang warna biru. Ternyata gradiennya setelah dihitung adalah sekitar 0,7. Saat grafiknya adalah 3 pangkat X, gradiennya 1,1. Para peneliti menginginkan suatu fungsi eksponensial yang gradiennya tepat sama dengan 1. Untuk mencarinya, maka mereka buat kira-kira kan ini udah di 0,7, ini udah 1,1. Maka dicarilah kira-kira berapa ya di antara 2 pangkat X dan 3 pangkat X yang gradiennya 1. Ternyata didapatkan fungsinya seperti ini. Ada ternyata yang gradiennya tepat 1. Dan ini adalah pada saat fungsinya adalah E pangkat X. Mereka definisikan bilangan baru yaitu E atau bilangan asli. Bilangan natural. Bilangan natural ya, bukan bilangan asli. Nah, E ini nilainya adalah sekitar 2,71828 dan seterusnya. Ini masih panjang nih ya. Karena ternyata E ini bukan bilangan rasional, bilangan irasional ya. Bilangan irasional itu sebenarnya adalah bilangan yang komanya ini tidak berulang dan panjangnya nggak karu-karuan.
Nah, fungsi Y sama dengan E pangkat X atau Fx sama dengan E pangkat X ini disebut sebagai fungsi eksponensial natural. Oke, ini tugas Anda pada pertemuan kali ini. Pada sebuah tempat akan direproduksikan bakteri. Awalnya, bakteri yang akan direproduksikan adalah sebanyak 500 bakteri. Ternyata setiap setengah jam, bakteri tersebut akan berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Itu yang maksudnya ya, maksud kalimat ini adalah sebuah pereproduksian bakteri yang dimulai dengan 500 bakteri itu akan berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap setengah jam. Pertanyaan yang pertama adalah berapa banyak bakteri setelah 3 jam? Kemudian berapa banyak bakteri setelah T jam? Berapa banyak bakteri setelah 40 menit? Nggak nyampe sejam ya ini ya. Yang terakhir adalah buatlah grafik dari banyaknya bakteri dan perkirakan waktu sehingga berapakah kira-kira waktunya sehingga banyaknya bakteri itu mencapai 100.000. Silakan dikerjakan. Dan ini tugas yang kedua. Misalkan Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang berkisar hanya 1 bulan saja. Hanya 1 bulan ya. Gaji yang mana yang akan Anda pilih? Yang pertama adalah Anda mendapatkan $1 juta atau asumsikan nanti 1 juta rupiah ya pada akhir bulan. Jadi udah langsung dapat 1 juta aja di akhir bulan. Atau yang kedua, Anda pada hari pertama Anda mendapatkan 1 sen. 1 sen ini berarti 1/100 rupiah. Bukan, 1/100 dolar ini ya. Kemudian pada hari kedua Anda mendapatkan 2 sen. Berarti ini adalah 2/100. Pada hari ketiga Anda mendapatkan 4 sen. Artinya adalah 4/100. Dan seterusnya akan mendapatkan 2 pangkat N-1 sen pada hari ke-N. Artinya Anda mendapatkan 2 pangkat N-1/100 dolar pada hari terakhirnya. Yang ini adalah 1 juta ya, 1 juta dolar. Nah, pilih mana kira-kira? Silahkan dijawab. Boleh ditulis tangan kemudian diketik. Boleh ditulis tangan kemudian di-scan dan kirim dalam satu file PDF, atau boleh juga diketik kemudian dikirimkan ke saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.